Komisi 12 DPR RI membeberkan bahwa pihaknya akan melanjutkan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Minyak dan Gas. RUU Migas ini diyakini bisa menjadi payung hukum untuk mengejut produksi migas di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR, Sugeng Suparwoto menyebutkan bahwa pihaknya akan kembali merumuskan mengenai regulasi Undang-Undang Migas. Sugeng menilai sejauh ini aturan yang ada tidak bisa memberikan kepastian hukum bagi investor migas, apalagi berkenaan dengan SKK Migas yang hanya dipayungi hukum melalui peraturan Presiden. Tantangan kuantitatifnya jelas. Kita terus-menerus dari sisi sektor di upstream, kita minyak terus turun karena memang ada persoalan, berbagai persoalan. Mungkin salah satu persoalan memang menyangkut tentang regulasi, yakni tentang, dan ini akan terus kita upayakan, yakni Undang-Undang Migas akan segera kita upayakan untuk kita rumuskan kembali, karena memang waktu itu Mahkamah Konstitusi telah membatalkan beberapa pasal, di antaranya yang strategis, yakni dulu ada BP Migas di hulu. Lantas karena satu dan lain hal oleh Mahkamah Konstitusi dianggap itu inkonstitusional, maka sementara nih dengan Perpres sekarang ada namanya SKK Migas yang beliaunya adalah sekretarisnya. Tapi lagi-lagi nih dilihat ini sebagai sebuah kesementaraan. Dianggap ini juga belum memberi kepastian hukum sekaligus kepastian usaha. Inilah di Komisi 12 yang dulu Komisi 7 terus-menerus coba kita upayakan untuk segera di tahun sidang yang akan datang, dan ini sudah masuk prolegnas untuk Undang-Undang Migas. Ketua Komisi 12 DPR Bambang Patijaya mengungkapkan bahwa kapasitas listrik nasional ditargetkan dapat mencapai 107 gigawatt, khususnya dalam waktu 15 tahun ke depan. Menurut Bambang, kapasitas listrik sebesar itu diperlukan guna mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8% di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dari 107 gigawatt tersebut, 75%-nya diharapkan berasal dari energi baru dan terbarukan atau EBT. Meski demikian, ia mengakui bahwa beberapa jenis pembangkit EBT seperti pembangkit listrik tenaga surya misalnya, mempunyai kelemahan di mana jenis pembangkit ini bersifat intermittent atau tak selalu bisa diandalkan karena bergantung pada cuaca. Oleh sebab itu, ia menilai dibutuhkan pembangkit listrik berbasis baseload dengan kapasitas minimal 57 gigawatt untuk mengatasi persoalan intermittent dari pembangkit EBT tersebut. Di dalam 15 tahun ke depan, Indonesia akan membangun 107 gigawatt. 107 gigawatt. Power plant, yang mana sekitar 75% itu adalah berasal dari energi baru terbarukan. Kami kemarin dengan Pak Darmo di RUT PLN sempat menghitung-hitung. Dari 107 gigawatt itu yang akan menjadi base load kita untuk menyongsong pertumbuhan dan mendukung pertumbuhan ekonomi 8% ini, sampai 15 tahun ke depan itu minimal itu perlu ada sekitar 57 gigawatt itu yang base load. Jadi kita tahu bahwa kalau salah satu kelemahan daripada energi baru terbarukan seperti solar, energi solar dari matahari ataupun angin, ini kan kadang-kadang barang ini tergantung dengan alam ya Pak Satya ya, intermittent dia. Nah kita perlu base load sehingga kemudian tidak mempengaruhi kepada supply power plant itu kepada industri secara keseluruhan.